Bab 31, Pertemuan yang gagal. Kenapa Fatan gak balik-balik ya? Udah 2 jam ini. Ngapain? Aja dia. Ditelepon juga nggak dibawa. Perut Alina mulai keroncongan. Badannya juga agak lemas karena belum sarapan. Ya udahlah, aku ke restoran sendiri aja. Fatan mah lama. Akhirnya Alina pun menuju restoran untuk sarapan. Awalnya dia memang hendak sarapan bersama dengan Fatian, tapi setelah ia sudah rapi dan memakai make up, ketua geng motor itu tidak kunjung datang. Alina pun berjalan seraya terus mengeluh karena lamanya. Fatan, cuma disuruh beli itu aja lama. Ngapain coba? Dia di minimarket, bersemedi apa ya? Ethan yang sejak tadi menunggu Alina pun tampak senang melihat kedatangan penulis itu. Kenapa dia berjalan seperti itu? Apa dia sedang kesal? Alina duduk di salah satu meja yang kosong dan segera memesan makanan, sembari menunggu ia menonton video singkat di ponselnya. Ethan sedang menyiapkan mentalnya untuk mendekati Alina. Dia mulai mengatur napasnya agar dirinya bisa tetap tenang. Oke, aku sekarang sudah siap, ucapnya dan mulai berdiri. Baru saja satu langkah yang ia ambil, Ethan mendapatkan pesan dari salah satu karyawannya dari kantor. Pak, ada Nyonya Linde di kantor. Ia menunggumu dan tidak ingin pergi sebelum ketemu. Oh sial, mama dan anak sama saja. Padahal aku baru saja hendak menemui Alina. Tapi kalau aku menemui Alina sekarang, ia bisa dalam bahaya. Aku harus segera menemui Linde sekarang. Ethan pun akhirnya lagi-lagi gagal untuk bicara dengan Alina. Ia tidak menyangka bahwa sekarang sangat sulit baginya untuk hanya saling menatap satu sama lain dengan Alina. Fatan sadar dari pingsan dan melihat ke sekelilingnya. Ia tengah berada di hutan yang entah di mana itu tempatnya, dan dalam keadaan terikat, pria tampan itu mencari orang yang telah membawanya ke sana. Dan dari kejauhan ia melihat ada 3 orang laki-laki mendekati, seraya bercanda gurau membawa plastik berisi makanan. Hei, lepasin aku, pekik Fatan. Udah sadar dia, ayo kita ke sana. Ketiga orang itu pun bergegas mendekati Fatan. Kalian kenapa ngelakuin ini sama aku? Aku salah apa? Cepetan lepasin, Alina pasti udah nunggu aku. Ketiga orang itu tidak menggubris Fatan, karena mereka akan membebaskannya ketika mereka sudah dapat perintah. Hah? Kalian budik ya? Cepetan lepasin aku. Tim aja deh kamu cecengut. Nanti juga kami lepasin kalau udah waktunya. Kami nggak bakal ngapa-ngapain. Kamu, ketu salah satu dari bertiga pria tadi. Arksial, aku nggak bisa kayak gini terus, gumam Fatan. Ketiga pengawal Ethan hanya melihat sekilas ke arah Fatan, kemudian kembali memakan mie ayam yang mereka bawa tadi. Ketua geng street motorcycle itu segera memutar otaknya. Ia harus segera lepas dari sana dan mendatangi Alina. Ia khawatir orang-orang ini suruhan dari Jansen. Oh iya, gimana kalau mereka anak buah Jansen? Batin Fatan. Kalian disuruh sama Jansen ya? Belum sempat mereka menjawab, ketiga pengawal itu mendapatkan pesan dari atasan mereka. Dan mereka diperintahkan untuk segera kembali secepatnya. Cepat, wo, kata Pak CEO, kita harus tiba dalam 5 menit. Ada gila-gilanya atasan ini. Tempat ini kan jauh. Udah nggak usah protes, cepat aja. Fatan terlihat bingung dengan tingkah mereka. Dan Fatan juga bisa mendengar dengan jelas keluhan mereka. Pak CEO, batinnya, ketiga pengawal itu pun mulai berlari. Woi, lepasin dulu aku. Orang terakhir yang berlari pun menoleh dan hendak kembali untuk memberikan pisau, tapi ia jatuh terpeleset. Wajahnya sampai tersungkur di tanah dan sedikit mengalami luka akibat batu kerikil. Astaga, kalian kenapa sih? Ada hantu apa? Cetus Fatan. Ini lebih menakutkan dari hantu, jawabnya dan mulai memotong tali itu. Sebentar, kalau ini nanti lepas. Teman-teman aku udah jauh, bisa-bisa kamu ngehajar.
Aku sendirian nanti. Nih kamu buka sendiri aja. Orang itu meletakkan pisau di tangan Fatan agar Fatan membuka sendiri ikatannya, kemudian ia segera berlari meninggalkannya. Hahaha, dasar pengecut. Kalian penakut tapi berani-beraninya menculik aku. Fatan segera membuka ikatan tali yang mengikatnya. Oh astaga, sungguh menyusahkan. Eluhnya. Begitu. Semua tali terlepas, ia segera bergegas mengikuti arah. Para pengawal itu pergi agar ia tidak tersesat. Fatan mengejar dengan kecepatan penuh sampai-sampai. Hampir menyusul mereka yang sudah berlari lebih dulu. Lihat, dia udah lepas dan ngejar kita. Hah? Gila, itu orang cepet banget larinya. Salah satu teman mereka yang sudah menunggu di mobil meneriaki mereka. Cepetan masuk. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam mobil kemudian. Melesat dan tidak terlihat lagi, Fatan baru tiba di jalan raya. Itu terduduk dan mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Gila, mereka curang. Mereka bawa mobil, keluhnya. Sekarang gimana caranya aku pergi dari sini? Matahari semakin tinggi dan kini tepat berada di atas kepala manusia. Tapi Fatan tak kunjung tiba. Alina menunggu dengan cemas raya mondar-mandir. Nggak mungkin dia pulang nggak ngomong dulu sama aku. Dan lagian juga nggak mungkin juga dia mau ninggalin hapnya di sini. Itu kan adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi dia pergi kemana? Alina masih saja mondar-mandir bahkan sampai menggigit kuku jarinya. Oh sial, kenapa aku menggigit jariku? Oh, kemana sih anak itu? Kalau mau buat orang khawatir gak usah datang. Katanya mau lihat aku terus, tapi ini apa? Aish. Alina kini pindah duduk di atas kasur, lalu langsung berdiri kembali. Oh ya, aku lihat rekaman CCTV aja. Di resort ini kan pengamanannya sangat bagus. Iya, benar CCTV, kenapa aku nggak inget sama sekali? Penulis itu segera memakai blazernya dan bergegas keluar menuju ke ruangan keamanan. Kenapa? Kenapa muka kalian kayak gitu? Tanya Alina. Karena pengawas CCTV seperti Linglung? Gini kak, maaf sebelumnya. Iya kenapa? Katakan. Sistem keamanan dari 2 hari yang lalu sampai hari ini masih diperbaiki. Jadi nggak ada rekamannya? Mereka berbohong karena sebenarnya Ethan telah membayar mereka agar menghapus rekaman CCTV itu. Loh, terus kalian ngapain di sini? Iya, kami lagi benerin sistemnya kak. Kalian bohong kan? Nggak kak, kami nggak bohong beneran sumpah. Ais yang bener aja. Keletuk Alina kemudian tidak mau keluar dari ruangan itu. Wanita itu masih berdiri di depan pintu, kemudian kembali menoleh. Mereka pasti bohong. Aku yakin mereka pasti makan gaji buta. Kesal Alina. Oh, terus gimana? Sekarang, di mana Fatan sekarang? Pekik Alina kemudian berjalan pergi. Seorang bapak-bapak mendekati Alina, lalu bapak itu memberikan kontak motor miliknya pada Alina. Kenapa bapak memberikan ini padaku? Tanya Alina heran. Tadi waktu bapak lagi bersih-bersih, bapak lihat temen kamu dibawa orang. Pas bapak mau kasih tahu kamu, bapak lagi sibuk dan sekarang baru bisa kasih tahu kamu. Dan ini, pinjem aja motor bapak buat cari dia. Mungkin temen, kamu dibawa ke area hutan yang jarang ada orang yang lewat. Kenapa bapak bisa bilang gitu? Itu sih insting bapak aja. Ya udah carilah teman kamu. Sekarang, aku mau makan dulu. Oh iya pak. Terima kasih banyak ya pak. Nanti saya balikin motornya kemana? Itu rumah bapak di samping kolam itu. Baiklah, sekali lagi terima kasih ya pak. Setelah bapak itu pergi, Alina bergegas menuju motor yang dipinjamkan, lalu berangkat untuk mencari Fatan yang hilang. Di sisi lain, Fatan terus mengikuti arah jalan raya itu, walaupun ia tidak tahu apakah jalan yang ia ambil itu benar atau salah. Nggak ada mobil atau motor lewat nih woi, beneran. Aku sendirian aja di sini, keluh Fatan.
Suara gemuruh terdengar dari perut Fatan yang keroncongan. Ia kini mulai merasa lapar, kakinya juga sudah mulai lelah. Ia pun mencari tempat yang teduh untuk berbaring tidur. Astaga, warung juga nggak ada di sini. Fatan mulai menutup matanya agar ia bisa tidur siang supaya ia lupa untuk sejenak akan rasa lapar itu. Beberapa saat kemudian Fatan mendengar sayup-sayup suara tangisan seorang wanita. Ia pun membuka matanya dan melihat siapa yang tengah menangis itu. Alina, penulis cantik itu menangis tepat di sampingnya. "Kenapa kamu nangis? Ada yang nakal sama kamu?" "Iya ada," jawab wanita itu masih saja menangis. "Siapa? Bilang sama aku cepetan." Kamu yang nakal sama aku. Aku pikir kamu, kenapa? Kamu khawatir sama aku ya?" Goda Fatan. "Iyalah, kalau kamu kenapa aku juga yang kena. Kan aku yang terakhir kali sama kamu, kalau aku jadi tersangka. Nanti kayak mana? Cih, aku pikir kamu khawatir karena keadaan aku. Ya kali aku khawatir sama kamu, jangan ngaco kamu." "Fatan, kamu juga ngapain tidur di sini? Udah anak enak. Aku bawa kamu ke resort malah tidur di sini?" Siapa juga yang kamu tidur di sini? Tadi ada yang culik aku. Terus mereka kabur dan aku ditinggal sendirian di sini. Enggak ada yang lewat satu orang pun. Mana aku lapar, capek. Ya udah jadinya aku tidur biar lupa kalau lagi lapar. Jawab Fatan seraya memegang perutnya yang kembali berbunyi. "Ya udah kita kembali ke resort sekarang," ajak Alina. Sebentar, kenapa kamu bisa ada di sini? Tadi ada bapak-bapak tukang sapu lihat kamu di bawah." "Orang? Dia yang kasih tahu ke aku." "Udah jangan ngomong, apa-apa lagi, berisik banget perut kamu yang lapar itu." Hehehe. Ethan dan beberapa pengawalnya sudah tiba di kantor. Ethan segera bergegas menuju ruangannya dan menemui Linde. Linde sudah duduk dengan arogan di sofa mewah dengan gaunnya yang mencolok. "Maaf tante, tante pasti sudah menunggu lama." Ethan duduk di kursi yang berhadapan dengan Linde. "Tidak usah banyak basa-basi Ethan, tante kesini cuma mau lihat kamu beneran setia apa tidak dengan anak tante." Linde menyeruput minumannya untuk terakhir kali. "Tante sudah dengar soal penulis itu, dan kamu Ethan jangan main-main dengan keluarga kami. Kasihan penulis itu nanti," ancam Linde. Linde pun keluar dari ruangan Ethan dan Ethan masih tetap duduk, bersambung.